Karena di sini adalah pemerintah kalian. Angkat tangan kiri. Tangan kiri adalah simbol perlawanan. Tangan kiri adalah simbol perlawanan. Saya bilang Penanggung Dolbiai, nanti masa jawab hidup. Saya bilang CPNS, masa jawab 100%. CPNS? CPNS? Penanggung Dolbiai? Hidup. Penanggung Dolbiai? Hidup. Kami ada di sini karena yang ada di sekarang, orang punya hidup pada di mana? Orang Dolbiai, Penanggung Dolbiai punya hidup pada di mana? Yang menjawab adalah pemerintah daerah Kabupaten Dolbiai. Hari ini kita tahu kios-kios orang Papua ada, bengkel-bengkel di sini orang Papua, orang Dolbiai ada. Orang Papua makan di mana? Saya dibiayai di kuliah makanan asli lokal Kabupaten Dolbiai. Saya dibiayai babi yang ada di Kabupaten Dolbiai untuk saya jadi pemerintah, betul Pak? Lalu saya punya hak. Setelah saya selesai pulang, saya mau membangun saya punya daerah, saya punya hak di mana? Malu mati lah. Babi-babi yang masyarakat jual, pemerintah selalu beli orang Jawa punya. Baru masyarakat biara untuk apa? Sayur-sayur datang dari Jawa, sayur bawang-bawang datang dari Makassar. Baru mama-mama punya itu. Pemerintah bilang begini sebentar, kau piara babi toh. Kamu berkebun toh. Kamu usaha toh. Kamu modal usahanya kasih berapa? Hari kau jangan jauh. Sekalipun kau punya kakak, sekalipun kau punya om, sekalipun kau punya ipar, sekalipun kau punya tete moyang, jangan takut lawan. Siap. Hari ini pemerintah dengan masyarakat tidak pernah demo terhadap pemerintah orang lakukan seenaknya mereka. Dolbiai di sini kacau karena intelektualnya kacau. Dolbiai di pemerintah bangunan hancur karena intelektualnya kalah. Selama 10 tahun tidak ada penerimaan toh. 10 tahun tidak ada penerimaan toh. Kami punya hidup satu-satunya CPNS kali ini. Jadi tolong kami masyarakat Dolbiai, putra putri terbaik Dolbiai 100%, bukan persen-persen, bukan persen-persen. Kita di Papua dibagikan persen. Kenapa bisa begini? Persen. Kenapa? Kita Kabupaten Dolbiai termasuk dokter, betul tak dok? Dokter daerah otonomi baru toh? Maka hak menentukan seluruh hak yang ada di daerah masing-masing. Betul toh? Maka saat ini kami orang asli Dolbiai hak menentukan nasib sendiri penerimaan CPNS 2024 100% orang asli Dolbiai. Sepakat! Ya harus sepakat. Di sini bahwa sekarang pakai lima. Mengapa kamu tidak berdiri di samping kanan? Kamu sendiri berdiri di samping kiri kanan. Kamu tidak sayang begadang, ha? Begadang dia sendiri berdiri, mengapa dia berdiri sendiri? Dia baru untuk mengatur administrasi daerah sini. Dia menggunakan orang pendatang karena orang pendatang punya daerah tidak.
hanya mereka datang mencari perdagangan dan penunci daerah Papua. Datang perdagangan datang di Papua untuk penunci dan perdagangan di Papua. Mereka mencari untuk perdagangan, untuk mencari orang pendatang keluar untuk memperkaya dan kimia Freeport. Orang penunci yang untuk keluar. Mengapa kami orang Papua tidak bisa? Kita bisa juga keluar. Ini orang yang banyak yang manajemen. Tamatan manajemen ini bisa dilakukan keluar untuk pertambangan yang ada di wilayah sekarang. Tidak kami jajah negara dijajah oleh Indonesia, berarti harus didukung untuk kita, harus besok untuk berbiaya semua 100%. Benar nggak ya? 100%. 100%. Semua pegawai ini. Pegawai. Besok juga begitu. Biar definisi bupati juga begitu nanti besok. Ya, gimana? Kali kalau besok untuk kamu, jadi makan pendapat nanti besok bagaimana minta ke dia? Pokoknya. Bagaimana? Anda kami tuntut saya, otonomi sewa di Papua. Tetapi mereka tidak berhenti masuk lagi. Mau bagaimana minta ke dia? Oke. 100% orang asli Indonesia besok. Itu berapa? Terusnya dulu saya mau tanya pemerintah. Apa orang asli Indonesia terjadi? Toraja. Karena Toraja. Sekarang pada saat kepala Toraja ada di sekeliling pemerintah Indonesia. Papua dan dia komoditi. Artinya bahwa orang asli Indonesia besok ini tidak ada yang tersingkirkan dengan adanya 1-2 orang lono apa di sini tidak ada. Harus semua orang asli Papua. Itu pertama. Terus yang kedua, yang selesai dari PD, institusi pemerintahan negara. Tidak berarti apa? Pemerintah harus sadar. Pemerintah sadar bahwa kami hadir dengan yang kali ini kami datang dengan sopan, kami penuh tahu dan sadar. Saudara, kami tahu diri. Kalian pikir kami datang karena ini pemerintah dunia sektoral kami dalam serang muka. Kami juga itu terasakan. Tapi pemerintah meninggal ini juga hidup dari yang tersisa. Kalian yang ada juga sama. Kalian ditindas. Orang yang berkaya untuk negara Indonesia saja bukan senyapnya saja ditindas. Apalagi sekarang di sana mereka sudah sediakan untuk lapangan kerja bagi kami orang asli Papua untuk kerja di luar Papua. Ya, makanya itu sebenarnya yang kami tuntut kami mana tiap hari kepala BKD sudah. Mana ada kapuan ko puno kaya maganda. Iki kiyo mo pire ko kito. Dari sekarang dia harus datang, dia harus dengar kami punya aspirasi yang kami akan sampaikan melalui orasi. Itu dia harus tahu. Dan dia harus dengarkan. Itu yang dia harus akomodir. Karena kami tidak mau salahkan orangnya. Kalau tidak hadir, kami akan sampaikan aspirasi kami, tapi kami akan datang kedua kali dengan cara yang berbeda. Ah itu. Siap. Kabonom na. Panitia penerimaan dengan hati harus libatkan aliansi penanggung dunia, awasi mereka dalam hal penerimaan. Tidak perlu dari luar bawah, keamanan datang dengan panitia BKD, kami tidak akan tunggu mereka. Kami bukan orang jahat, kami dijahatkan karena tidak
keadilan pemerintah. Tapi kami ini harus ada. Kami tahu diri. Kami ada. Besok itu, kalau kami akan datang dengan pakaian yang sopan, kami akan bikin. Karena apa? Kali apa? Kami ini orang-orang gila. Padahal orang gila yang baik tingkat tinggi. Orang luar itu datang hadirkan di Indonesia. Padahal ini pilihan negeri Indonesia. Sekarang saya mau tanya, orang dunia kalau dia akan jalan kemana saja, sekarang dia akan kemana? Dia akan merantau, dia akan kembali ke negerinya. Karena dia cinta negerinya. Sekarang orang-orang Jawa yang kerja di dunia, atau orang Toraja, orang pendatang. Kedua, penerima besok 100% orang asli Indonesia. Hidup penganggur dunia. Kita harus hidup, kita harus tegas, kita berontak, kita punya nasib itu. Sekian, sangat pada dalam. Hidup penganggur dunia. Ketunas 100%. Hanya 2 hal yang beda pendidikan. Hanya apa? Mereka anggap kita ini barang yang tidak berharga yang kita tempati di dalam dunia. Baik. Kita punya masalah banyak untuk menjadi alasan. Kami minta itu hanya offline. Kami tidak minta online. Karena nanti akan yang bermain itu adalah orang-orang pendatang nanti akan masuk di situ dan mereka bermain. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu orang-orang yang pernah pendidikan di luar Papua, di Jayapura, di Biak, di Serui, di kota studi di mana saja. Mereka pernah kasih tahu saya ini tidak berpendidikan. Jadi mereka pernah cerita dengan saya itu ketika saya calon menjadi TPNS di tempat studi sekolah, kampung daerah di mana? Benar. Mereka pernah tolak kampungnya daerah itu di Nabila sana, hampir kita di sana dan mereka nanti akan diterima di sana. Karena kampungnya daerah itu ada otonomi khusus. Nanti mereka nanti akan diterima. Betul. Setelah itu kami datang di kampungnya daerah, kami tes. Tidak pernah dihargai dan tidak pernah diterima menjadi PNS di Kabupaten Dunia. Walaupun otonomi khusus, Provinsi Papua tidak ada itu. Ada undang-undang kota atau otonomi daerah. Otonomi daerah itu harus menentukan nasibnya orang-orang asli itu sendiri. Di atas kota itu ada otonomi khusus Papua lagi. Ini kita sudah punya hukum kuat itu ada di otonomi khusus. Kenapa kita diam? PT Bupati, kamu kembali dan kamu scan Kabupaten Dogia seluruhnya. Karena kami akan pada saat penerimaan besok, kami masuk itu nanti sistem nanti akan tolak mereka, nanti akan tolak kita karena virus ada di dalam laptop atau sistem yang ada. Jadi kami minta itu virus yang ada dalam pemerintah itu harus scan dia supaya bersih. Sistem yang sudah masuk di sistem daerah, bahkan juga dari SMA. Itu penyakit dari mana? Yang tahu itu pemerintah. Pura-pura tidak lihat. Virus itu harus scan. Yang terakhir, TNI Polri itu mereka hidup dari uang pengamanan. Ini sangat kenyang. Kemudian yang kedua, mengingat dominasi di jaringan kurang bagus, mengingat orang tua kami ada yang samang soal teknologi dan lain-lain itu sudah berkembang, ada yang belum. Masyarakat dunia sepakat.
Ya, itu penganggur lebih baik. Penganggur lebih baik. Untuk siapa? Kabupaten Dogiyai hadir untuk siapa? Kabupaten Dogiyai hadir untuk kami nih, saya dengan masyarakat sini. Susah dulu pertama. Di luar pun sama kami pertama. Besok orang asli Dogiyai, penganggur Dogiyai harus 100%. Itu satu. Ya, kami tahu orang Papua itu kepala batu. Pemda kami semua kepala batu. Apa akan fungsikan tuh? Orang kami dengan senang hati, walaupun banyak rintangan, banyak halangan yang membuat Bapak terhalang, tapi tidak mempedulikan. Sehingga Bapak peduli kami penganggur, maka bisa ada di depan kami. Kawan-kawan, tepuk tangan buat kepala BKD. Dia yang punya kepedulian terhadap penganggur Dogiyai. Cepat! Cepat! Nah, kalau yang punya peduli harus ada di depan. Kalau pimpinan harus ada di depan. Kalau pimpinan harus punya komitmen tinggi. Kalau pimpinan harus punya kebijakan yang unggul. Siap? Cepat! Nah, maka kepada BKD kami hormati. Kalau kami bicara dan kami orasi pun sama saja. Kalau tidak ada pengambil kebijakan. Setuju? Setuju. Kali ini Bupati PJ ada atau tidak ada? Tidak ada. Kali ini Bupati PJ ada atau tidak ada? Tidak ada. Ya, kalau tidak ada, maka kita orasi pun sama saja, tidak ada PKD. Kawan-kawan. Aku wartawan kita. Jadi wartawan gini juga. Ada di depan karena besok 100% orang Dogiyai. Tepuk tangan. Putra asli Dogiyai. Semangat. Semangat. Tapi kali ini kami tidak akan baca statement kami karena tidak ada pengambil kebijakan. Bapak, kami hargai kehadiran Bapak. Kami hormati kehadiran Bapak. Tapi pengambil kebijakan tidak ada di PKD dan tidak ada jawab. Hei, penganggur Dogiyai. Penganggur Dogiyai itu. Itu benar karena mereka tuntut, mereka punya hak. Mereka tahu diri bahwa mereka ini anak asli Dogiyai. Betul. Jangan kan kita mau bicara di Jawa, Sulawesi dan lain-lain. Mereka ini bukan anak-anak Dogiyai. Yang dekat saja. Mereka ini bukan anak-anak Paniai. Mereka ini statusnya anak asli Dogiyai. Hak untuk menyampaikan seluruh hak mereka, seluruh aspirasi mereka. Dengan demikian, saya sebagai penanggung jawab Aliansi Penganggur Kabupaten Dogiyai mau sampaikan bahwa yang pemerintah harus jawab saat ini, tidak boleh tidak, 100% putra daerah. Itu masalah utama saat ini. Ini yang kita harus jawab, pemerintah harus jawab, dan lain-lain kami tidak singgung. Saat ini pemerintah sebagai pengambil kebijakan yang punya Garuda berani ambil keputusan. Berani saat ini ambil keputusan. Aturan sudah ada. Pemerintah sekali-kali ambil kebijakan daerah. Tidak ada istilah ini, itu dan lain-lain. Sudah jelas bahwa kami dijamin semua kan. Saat ini saya mau sampaikan pengambil kebijakan Bapak PJ, Sekda, Kepala BKD saat ini harus cari solusi yang tepat untuk bagaimana 100% putra daerah. Hal teknis yang lain kami di Dogiyai sini kami akan atur sama-sama.
Kami tim aliansi siap kawal proses penerimaan dari awal sampai akhir. Yang harus kita clear 100% apakah jadi sah hari ini untuk penerimaan atau tidak, ini yang kita minta solusi. Hari ini bukan besok. Pemerintah sekarang mengambil kebijakan sesuatu yang pemerintah ambil ini kalau di pandangan umum baik satu sejarah yang ditinggalkan. Sejarah akan catat bahwa kepala BKD menangani 100% untuk putra daerah. Ini sejarah akan catat. Ini kami akan tanda tangan bersama berita acaranya ketika PJ Bupati, Sekda, Ketua DPR, Kepala BKD, Kapolres, kami akan tanda tangan berita acara sama-sama. Setelah ada solusi 100% putra daerah. Ini menjadi dasar hukum untuk kita. Sekda, Ketua DPR, Kepala BKD, Kapolres, kami penanggung jawab dan koordinator, kami akan tanda tangan sama-sama ketika semua lengkap. Jadi terakhir, Bapak BKD yang kami hormati, yang perlu Bapak mau sampaikan, kami persilakan untuk nanti Bapak sampaikan. Tapi keputusan terakhir, yang kita harus cari solusi sama-sama, PD sampai jajarannya harus lengkap, lalu kita ambil solusi sama-sama. Dengan berbagai hidup, dengan berbagai tetap hidup. Terima kasih. Tetap hidup. Kita masih hidup dan kita hidup di dalam kita dunia. Teman-teman jangan takut. Teman-teman, soal penerimaan ini kita bekerja bukan hari ini ya. Ini kita bekerja dari lama, sudah lama, dari 2018. Itu sudah 2018. Maka itu kami sampaikan kepada pemerintah bahwa soal berani pengambilan kebijakan, karena kita sudah kerja dari 2018. Kita sudah bekerja tidak mungkin kerja di Kabupaten Deiyai, kita tidak mungkin kerja di Kabupaten Paniai, bahkan sampai di pusat tidak bicara di luar Jawa. Maka itu saya sebagai penanggung jawab dua sampaikan kepada pemerintah dengan keras bahwa penerimaan formasi 2004 tahun formasi 2004 100% putra asli Togiai, bukan orang asli Papua tapi putra asli Togiai. Kami tolak orang Medan tolak, orang Medan tolak, kami bakal satu kabinet. Kami tidak bicara orang pendatang. Maka itu formasi 2004 100% orang asli Togiai. Dan juga kami sampaikan kepada seluruh pemerintah bahwa kami tunggu pengambilan kebijakan kepala daerah, Sekda, BKD, dan kami akan duduk dan kita akan ambil kebijakan bersama. Dan juga proses CPNS formasi ini kami tim siap siaga awal sampai selesai. Waktu selanjutnya kami kembalikan, terima kasih. Penanggur Doriai, hidup penanggur Doriai. Kita akan dengar kata terakhir dari kita punya pimpinan Kepala BKD. Apapun yang Bapak pikirkan, tetapi selanjutnya nanti sebentar kita akan atur. Kami persilakan Bapak. Selamat siang. Terima kasih Bapak Ibu serta saudara-saudara saya yang dapat menyampaikan aspirasi dengan baik di kantor ini. Dengan baik. Yang berikut. Iyo, ayo mana bawa kodang. Telinya itu datang ke depan sini. Mereka badan ke depan. Dari Bapak Bupati dan Pak Sekda, karena hari ini kami sedang berduka, mungkin Bapak Ibu juga sebagian sudah tahu, sehingga fokus kami adalah mengamankan almarhumah pada hari esok, sehingga Pak Bupati dan Pak Sekda tidak berkesempatan menerima Bapak Ibu.
bukan menghindar. Mohon. Kemudian yang berikut dari penyampaian aspirasi dari Bapak Ibu setelah saya dengar dan dari situ ada 2 poin yang telah saya tangkap. 2 poin itu saya akan sampaikan ke pimpinan, dalam hal ini Pak PJ Bupati maupun Pak Sekda. Kemudian jawaban kapan akan diterima Bapak Ibu akan saya sampaikan melalui koordinator yang ada. Karena hari ini saya tidak mampu menjawab sendiri. Saya bukan pengambil kebijakan hari. Pasti Bapak Ibu juga tahu keberadaan saya di sini, tapi apapun saya adalah anak Dogiai yang hadir. Sehingga aspirasi tetap saya sampaikan kepada Pak PJ Bupati dan Pak Sekda. Jawaban seperti apa nanti kami akan sampaikan lewat koordinator yang ada. Demikian yang saya bisa sampaikan dan waktu saya kembalikan. Oke, teman-teman dari apa? Kawan-kawan, masalahnya begini. Kalau kita menentukan waktu, kalau PJ masih kesibukan, kita akan ambil kebijakan. Dan tidak ada disikapi. Jadi, kawan-kawan, kita akan sepakat kapan? Atau kita tunggu koordinasi dari BKD? Udah itu saja. Bandingkan dengan pemakaman di bawah. Apa yang kita tunggu mereka akan sampaikan kita kembali ke sini. Sepakat tidak? Kita tidak boleh takut dengan waktu penerimaan secara nasional dibuka oleh kita dalam Dogiai ada di pemerintah yang dikerjakan dan hampir akan tanggung jawab. Sepakat? Maka itu kita tunggu koordinasi dari kepala BKD. Sepakat sudah? Kita akan kembali seperti pada saat ini. Sepakat? Ya, kita tunggu koordinasi dari kepala BKD. Kapan kita akan kembali pada saat yang sama? Siap? 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 Sepakat? Sepakat? Online? Online? Terus-terusan? Yes! Terus-terusan? Yes! Terus-terusan? Yes! Nah, itulah. Kepala BKD akan koordinasi dan kami akan sampaikan ke teman-teman apa kita akan kembali. Baik, yang mana itu? Kepala BKD yang mana atau Indonesia akan kita kembali supaya semua pimpinan ada di tempat. Siap? 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 Nah, itu baru kita punya kebutuhan kuat dengan mudah akan ada. Siap? 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 Kembali waktu yang sama dan kondisi yang sama seperti saat ini. Siap? 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 Apa tadi Pak Kepala BKD sampaikan teman-teman pada tidak di tempat. Semuanya kami sudah terima. Itulah yang kita tadi yang sampai saat ini. Luar biasa. Dan hal apapun yang disampaikan, kami punya tugas, nanti kami akan sampaikan ke depan. Dan secepat mungkin nanti kita akan duduk bicara sama-sama dalam hal ini. Kami akan upayakan sehingga Pak Bupati cepat kembali dan kita duduk sama-sama, kita akan bicarakan sama-sama dalam hal ini. Kita akan kerjakan.
Jadi kami untuk hari ini atas nama pemerintah Kabupaten Togiai ucapan terima kasih juga atas kehadiran adik-adik yang penganggur yang ada di Kabupaten Togiai. Yang begitu sampaikan semuanya kami sudah tangkap dan berakhir dalam keadaan suasana aman, tenang. Itulah kelebihan orang-orang Togiai, seperti itu. Masalah apapun pasti terakhirnya selesai dengan aman, tenang. Nah, terima kasih banyak. Jadi kami intinya bahwa saya sementara Pak Sekda tidak ada, diberikan kepercayaan sampai Sekda dengan Pak Kepala BKD kami akan upayakan dalam waktu dekat pasti kita akan ketemu kembali. Sekian dan terima kasih. Selamat siang untuk kita semua.